2023 ini. Nah, kebetulan kami telah sampai di modul 1 untuk modul yang terakhir 1.4, di mana modul 1.4 itu membahas tentang budaya positif. Nah, salah satu tugas kami di akhir modul ini adalah mendiseminasikan apa yang telah kami dapatkan di modul 1.4 budaya positif ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu fasilitator saya untuk kegiatan program budaya positif ini adalah Bapak Siswa Soekarno, kemudian di bawah pengajar praktik Ibu Yudhistri Hakim dari SMP Negeri 1 Jatiroto, dan saya sendiri Apriani Parayasmi dari SD Negeri 1 Bendoro sebagai guru penggerak calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri untuk tahun 2023. Nah, pada kesempatan hari ini Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 tepat pukul 9:30 akan kami mulai kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, kita lanjutkan apa yang akan kita bahas di modul 1.4 ini. Jadi pada dasarnya di modul 1.4 ini kami mempunyai tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana selama 2 bulan kemarin, hampir 3 bulan, kita telah mendalami dari modul 1.1 sampai modul 1.4 yang pada muaranya adalah semuanya terkoneksi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi untuk saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Jadi kegiatan guru penggerak ini, diseminasi ini tidak akan berhasil jika saya sendiri yang menjalankan kegiatannya, programnya. Tapi saya tetap butuh bantuan Bapak Ibu semua untuk dapat menjalankan, untuk dapat melaksanakan budaya positif ini di sekolah agar tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta sebuah lingkungan yang positif di sekolah yang nantinya akan membentuk anak didik kita menjadi siswa yang berkarakter, yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka 2023 ini. Begitu. Langsung saja. Nah, setelah kita mendiseminasikan tujuan saya mendiseminasikan kegiatan pada hari ini adalah yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua adalah menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, dan yang terakhir dapat menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Langsung saja. Pada kegiatan ini ada 6 bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Lanjut ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di mana keenam bab ini akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi keenam bab ini akan saling berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu selama mengajar sudah bertahun-tahun tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak, kemudian mengembangkan peserta didik agar memiliki karakter yang kuat, berkepribadian baik, dan memiliki ilmu yang cukup nantinya, bekal yang cukup agar dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, saya yakin tentunya Bapak Ibu selama
Pancasila. Nah, dalam membangun sebuah budaya positif Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita akan memahami dulu bagaimana apa itu paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian paham betul apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Garis bawahnya di sini adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Jadi bukan anak yang menyesuaikan guru, tapi guru yang menyesuaikan dengan kebutuhan seluruh peserta didiknya, karakter seluruh peserta didiknya. Sehingga nanti ketika guru sudah bisa menyesuaikan dengan seluruh karakter peserta didik, tercapailah pembelajaran yang berdiferensiasi, maka akan tercipta sebuah lingkungan belajar yang nyaman untuk siswa. Jadi mungkin nanti menggunakan metode belajar yang bervariasi, model pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang bervariasi dan sebagainya. Apakah mudah? Tentu tidak. Untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi tentu tidaklah mudah. Apalagi di tengah-tengah kita, anak-anak kita satu kelas itu misalnya ada 30 anak. Tentunya tidak akan mudah bagi kita untuk menyesuaikan karakter setiap anak. Begitu. Kita tidak akan bisa menyamakan karakter anak satu dengan anak yang lain. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini yang dimaksudkan adalah Bapak dan Ibu harus bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri demi mengembangkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, apa hubungannya paradigma pembelajaran baru tentang miskonsepsi tentang teori kontrol? Di situ tertuliskan ada empat miskonsepsi tentang teori kontrol. Pada bab ini masih bab masuk yang pembelajaran paradigma baru, bahwa kita selama ini Bapak dan Ibu guru sering mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol yang meliputi 4 bab ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah miskonsepsi dalam ketika Bapak Ibu mengajar. Kesalahannya di sini. Jadi yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol siswa itu maksudnya adalah semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai siswa. Jadi guru di sini hanya mengontrol siswa tanpa siswa boleh berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada bagian ini, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi di sini guru juga berperan memaksa agar anak-anaknya itu mengulangi apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini sering sekali terjadi. Kita sebagai guru menerapkannya di kelas itu sering sekali terjadi. Maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa. Jadi seolah-olah kita menyalahkan siswa atas apa yang telah siswa lakukan, begitu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita orang dewasa, ya yang berhak memaksa hanya kita. Anak-anak, ya nurut sama kita. Itu adalah keempat miskonsepsi tentang teori kontrol seperti itu. Nah, di mana paradigma perubahan stimulus respon teori yang sesungguhnya itu seperti ini. Misalnya ada stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrol yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita melihat sebuah perilaku buruk itu sebagai kesalahan, satu sisi saja. Di mana teori kontrol yang baik adalah semua perilaku memiliki tujuan, memiliki dasar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Bapak dan Ibu guru sendiri yang dapat mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang betul adalah Anda tidak bisa
bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Atau yang betul adalah model berpikir menang-menang. Seperti itu adalah teori stimulus respon, teori kontrol yang dijelaskan oleh William Blazer. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke bagian disiplin positif, masuk ke inti pada bagian disiplin positif, kita tahu bahwa tujuan dari kita mengajar itu adalah membentuk siswa agar menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu untuk menciptakan budaya positif di sekolah, di mana budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu berkaitan dengan yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia yang melibatkan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif untuk Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, pengertian kata disiplin. Disiplin di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana? Disiplin dalam artian siswanya harus selalu taat, siswanya harus selalu menurut, atau bagaimana? Disiplin di sini. Menurut Bapak dan Ibu saja, disiplin itu apa? Siswa harus bagaimana? Perilaku positif yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Perilaku positif, betul. Perilaku positif yang harus dilaksanakan. Siswa harus taat, seperti itu. Tapi kita kembali ke pengertian disiplin. Disiplin yang positif. Disiplin tadi adalah siswa harus taat. Lalu bagaimana dengan disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu disiplin dalam budaya kita selama ini. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi selama ini dalam budaya kita, disiplin itu adalah menimbulkan ketidaknyamanan pada siswa. Nah, kita harus ubah paradigma itu menjadi sebuah disiplin positif. Dimana disiplin positif sendiri merupakan sebuah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Garis bawahnya di sini, tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Di situ ada kata-kata menumbuhkan kesadaran. Kita tahu bahwa sesuatu yang tumbuh dari diri siswa, dari dalam diri, motivasi intrinsik pasti akan lebih mudah untuk dijalankan oleh siswa. Lebih ikhlas, seperti itulah anak didik akan lebih ikhlas untuk menjalankan. Itu kalau ditumbuhkan dari dalam diri siswa. Motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tadi kan kita yang memaksa. Kalau intrinsik kita berusaha menumbuhkan dari dalam diri siswa agar siswa menyadari, oh saya harus begitu, saya harus begitu. Itu adalah menumbuhkan kesadaran. Itu adalah pengertian dari disiplin positif. Nah, lalu apa hubungannya dengan motivasi perilaku manusia? Menurut Diana Rosen, disiplin positif terkadang tercipta karena adanya motivasi atau alasan. Jadi sebuah tindakan disiplin positif itu terjadi karena adanya motivasi atau alasan tertentu agar seseorang melakukannya. Nah, motivasi di sini meliputi motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, menurut Diana Rosen tadi, motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Sebelumnya, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan
dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melawan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi pada tahap ini kadang murid berpikir seperti ini. Kira-kira kalau aku melakukan ini, aku akan kenapa ya? Aku akan dihukum apa ya? Ketika aku melakukan ini, apa ya yang akan terjadi pada diriku? Ini adalah motivasi yang rendah. Siswa takut ketika akan melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Ini siswa sudah tidak merasa takut, tapi lebih ke muncul pertanyaan, ketika aku melakukan ini, kira-kira aku mendapat apa ya? Seperti itu. Kalau yang pertama tadi, ketika aku melakukan ini, aku nanti kenapa ya? Konsekuensi apa ya? Aku dapat apa ya? Aku akan mengalami apa ya? Kira-kira apa yang terjadi padaku? Kemudian untuk yang kedua adalah, kalau aku melakukan ini, aku akan mendapat apa ya? Mindsetnya sudah imbalan. Anak-anak sudah berpikir, aku akan mendapat apa kalau aku melakukan ini. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dan menjadi motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Ini adalah nilai motivasi yang akan menumbuhkan disiplin positif. Karena dari nilai ini akan muncul kesadaran siswa untuk melaksanakan yang namanya disiplin positif. Seperti itu. Nah, disiplin positif tadi. Kemudian dari perilaku disiplin positif tadi, dari motivasi tadi akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Menurut William Glasser sendiri, kebutuhan manusia itu berdasarkan pada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Jadi setiap siswa berhak untuk mempunyai kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah mereka berhak mendapatkan love atau kasih sayang dan rasa diterima, tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, mereka berhak mendapatkan freedom atau kebebasan. Kemudian mereka berhak atau mereka butuh akan kesenangan, fun, dan yang terakhir mereka membutuhkan power atau penguasaan. Ini lebih kepada pengakuan sebenarnya, pengakuan diri mereka dari guru-guru, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah, kemudian kita masuk ke konsep identitas, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, cirinya untuk hukuman itu bersifat meyakinkan. Jadi ini tidak direncanakan, gitu ya. Kemudian tidak nyaman, menimbulkan rasa tidak nyaman pada murid. Kemudian menjadikan murid menjadi takut. Selanjutnya adalah bersifat memaksa, dan karena hal itu menyebabkan murid menyembunyikan kesalahannya. Karena anak merasa takut dan tidak nyaman, mereka berasal kalau melakukan kesalahan lagi mereka akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri, minder, insecure bahasa sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian penghargaan. Yang pertama tidak efektif cirinya. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian menghubung dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Kenapa di sini dikatakan penghargaan sebagai identitas yang gagal? Langkah yang gagal itu adalah hukuman. Kenapa penghargaan masuk ke identitas gagal? Begini Bapak dan Ibu, menurut salah satu filsuf Yunani, kenapa penghargaan ini masuk dalam identitas gagal? Karena penghargaan ini adalah merusak kreativitas anak. Jadi anak-anak selalu mindsetnya kan kalau berpikir melakukan sesuatu mendapatkan imbalan. Nah, misalnya dengan hukuman, menimbulkan rasa takut, ini akan menimbulkan rasa ketergantungan nanti di sini. Ketika saya melakukan sesuatu, pasti saya akan diberi. Itu akan merusak kreativitas dan identitas siswa. Itu dikatakan mengapa konsep disiplin dengan identitas gagal itu masuk hukuman dan penghargaan seperti itu.
direncanakan dan perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu mengurangi kesalahan. Itu dari konsekuensi. Jadi anak ditanamkan konsep konsekuensi itu sendiri. Dan ada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah disiplin positif yang membuat anak menyadari kesalahannya sendiri. Tujuan akhir dari modul ini adalah anak supaya dapat menerapkan restitusi ini di kelas jika anak melakukan kesalahan. Dalam restitusi ini, maka murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya mengambil kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, selanjutnya program disiplin positif itu adalah berpusat pada memerdekakan dan memandirikan murid sehingga tercipta apa itu yang namanya salah satunya adalah restitusi. Ini adalah pengertian restitusi. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita sebagai guru sebenarnya tidak langsung menuding, Mas, kamu salah. Harusnya tidak seperti itu. Nah, kita harus lebih seperti ini, memperbaiki kesalahan mereka dengan supaya mereka itu menyadari kesalahanmu itu apa. Mereka dapat menjawab, oh saya salah seperti ini. Lalu kalau kamu seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Itu fokusnya restitusi di situ, sehingga mereka bisa menerima kembali kita pada kelompoknya dengan kelebihan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi sendiri adalah satu, menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, ditanya bukan dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan 5 tadi, survival dan sebagainya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusinya, solusi akhir. Nanti akan di akhir restitusi ini akan kami tanyakan contoh tindakan restitusi yang sudah kami laksanakan di kelas. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah kasus agar Bapak dan Ibu dapat membedakan gitu ya. Tadi kan mungkin masih berambil apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kan kami sajikan sebuah kasus. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR di sini. Mungkin ini sering dalam kehidupan nyata sering sekali terjadi seperti itu. Kalau dalam bentuk hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini terjadi pernah dulu sering sekali terjadi seperti ini. Disuruh keluar, disuruh di depan kelas, disuruh ngepel, ada itu seperti itu. Disuruh memegang telinga, kakinya angkat satu, itu hukuman. Menyakiti siswa betul? Iya. Membuat siswa tidak nyaman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini juga sering. Kalau muridnya banyak, semuanya ramai, semuanya dalam tanda kutip nakal, bukan nakal sih sebenarnya. Mereka hanya butuh perhatian. Pasti akan guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau yang konsekuensi bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Ini tanpa menyakiti, tanpa membuat dia merasa malu di depan teman-temannya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru membuat peraturan terlebih dahulu. Yang tidak mengerjakan PR harus menulisnya kembali 100 kata, misalnya seperti itu. Itu peraturan dan harus tegas. Kalau restitusi berbeda lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas apa atau dirinya yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Jika siswa tidak menyelesaikan PR, maka ditanya dulu, kenapa tidak menyelesaikan tugas? Kenapa tidak mengerjakan PR? Ya harus sabar. Ya memang harus ekstra sabar dalam menerapkan restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti hubungannya dengan 5 posisi kontrol yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi perbedaannya jelas. Kalau hukuman itu guru menghukum
Kemudian kalau konsekuensi itu di awal sudah disepakati, dia akan mendapat apa jika tidak melaksanakan. Kalau restitusi itu ada solusinya sekarang. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum. Kemudian, yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Untuk yang posisi sebagai penghukum, contoh kalimatnya seperti ini. Kalau kamu tidak mematuhi aturan di kelas, maka kamu berdiri di depan kelas, sama seperti tadi. Hukuman fisik, kemudian membuat rasa malu, membuat rasa tidak nyaman. Kalau yang membuat rasa bersalah bagaimana? Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi membuat siswa itu seolah-olah, ya Allah, aku harusnya nitip guruku. Itu posisi membuat rasa bersalah. Kemudian kalau posisi teman, nah ini kadang yang sering disalahkan oleh siswa. Kadang kalau gurunya itu terlalu dekat itu dengan siswa, maka siswanya akan menjadi rada tidak hormat seperti itu. Ayolah yang terbaik, guru buat guru bangga, kali ini kamu tidak salah. Jadi seolah kita berperan sebagai temannya, teman curhatnya, tidak memarahi, tidak memukul. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Guru hanya sekedar memantau saja. Kalau yang manajer, selain memantau, guru juga meyakinkan siswa tentang bagaimana cara memperbaikinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, dalam restitusi ini peran guru di sini sebagai manajer. Selain guru itu menjelaskan, menanyakan kepada siswa tentang kesalahannya, guru juga memberikan solusi. Nah, berhubungan dengan restitusi, ada yang dinamakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dua hal yang berbeda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Intinya adalah di sini. Kalau peraturan kelas, peraturan saja itu dibuat sepihak, satu pihak, satu orang saja, guru saja misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh satu kelas. Jadi mungkin kalau peraturan kelas itu kadang anak-anaknya ada yang melanggar, tapi kalau keyakinan karena ini sudah disepakati bersama-sama, maka kemungkinan kecil untuk melanggar, kemungkinan untuk melanggarnya kecil seperti itu. Seperti contoh seperti itu. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kenapa? Mengapa? Kira-kira mengapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda roda dua? Demi keamanan, demi keselamatan. Nah, ditekankan pada siswa, keamanan dan keselamatan itu adalah keyakinan. Salah satu nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi keyakinan seperti itu. Yang kedua juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat agar terhindar dari virus, agar sehat seperti itu. Kemudian bersih itu adalah nilai kebajikan yang nanti akan diubah menjadi sebuah keyakinan. Lalu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan kelas. Guru berdiskusi dengan anak peraturan kelas apa saja yang akan diterapkan di kelas. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Contohnya misalnya seperti ini, kalau peraturan itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan ini kata tidak dan jangan dihilangkan, dibuat menjadi kalimat positif. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, kira-kira positifnya bagaimana? Menghilangkan kata tidak dan jangannya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh keyakinan. Kalau peraturan kelasnya tidak boleh berisik, maka kata tidak kita hilangkan untuk menjadi keyakinan. Maka jadi jagalah
Begitu ya Bu? Oke. Kemudian tadi sudah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, lalu kita tempelkan keyakinan itu di depan. Syukur-syukur nanti ditambahin tanda tangan anak di bawah. Oh, berarti anak sudah menyetujuinya. Ketika anak melanggarnya, tunjukkan kamu sudah tanda tangan. Kamu melanggar keyakinan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Anak akan belajar bertanggung jawab dari itu. Atas apa yang sudah mereka kerjakan, anak akan bertanggung jawab. Oh, aku sudah tanda tangan dulu, aku sudah menyemangati. Kalau aku melanggar, berarti aku harus bagaimana? Kan melatih anak untuk bertanggung jawab. Lalu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih fleksibel, tidak kaku. Ya. Kemudian, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk klasifikasi. Jadi tidak ada kata tidak, jangan. Kemudian, sedikit saja dan mudah diingat. Jagalah kebersihan. Jagalah ketenangan dan sebagainya. Sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ya, yang diterapkan di sekolah itu ya yang terjadi di kelas itu, tidak usah menengok ke kelas lain. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membentukkan keyakinan kelas itu sendiri. Mungkin kalau guru itu diterapkannya di kelas, berarti ya yang dilibatkan adalah siswanya dan gurunya itu sendiri. Pagi anak-anak. Pagi. Sehat ya kabarnya hari ini bagaimana? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, guru kemarin sudah janji sama kalian akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai keyakinan kelas, kita akan mulai yel-yel dulu ke kelas 5. Seperti yang sudah guru ajarkan tadi gitu, bisa? Bisa. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students. Good morning my students. Good morning my students, how are you? I'm fine. Oke, tahu ya kalau berarti kalau I'm fine itu berarti kalian baik-baik saja. Hari ini semua masuk, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Semua. Sakira dan Namira. Oke, tidak apa-apa. Nah, seperti yang Bu Guru katakan tadi, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa tahu keyakinan kelas itu? Jadi, kelas kita, kelas 5 itu pasti punya yang namanya peraturan. Kita akan membuat sama-sama peraturannya. Contohnya begini, Zaki misalnya pengen di kelas ini jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya seperti itu. Itu peraturan, itu keinginan kalian. Kalian pengen kelasnya seperti apa? Abiar misalnya pengennya jangan mencoret-coret meja. Nah, pengennya seperti itu. Misal ada lagi, Putri pengennya jangan gaduh saat pelajaran. Itu yang kalian inginkan. Nanti guru minta kalian tuliskan di sini. Setiap anak menulis satu-satu, ya. Terserah mau menulis apa. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian jangan mencontek. Kemudian jangan apa lagi ya kira-kira? Jangan mencontek. Jangan meminjam pensil tanpa izin. Kemudian jangan mengganggu teman. Bisa kira-kira membuat seperti itu? Bisa. Ya, hanya menuliskan. Nah, ini ada guru post-it. Jadi nanti kalian menulis post-it seperti ini. Nanti di sini ada kelihatan-kelihatannya di sebelahnya ya. Nanti tempelkan di sini setelah kalian nulis. Kalian tulisnya di sebelahnya sini. Itu ya.
kok boleh makan kan tadi tidak boleh makan. Jagalah ketertiban. Jagalah ketertiban kelas. Kemudian ada lagi apa ini? Tidak boleh mengganggu teman itu sama. Kemudian jagalah. Nih, jangan ngomong kotor, jangan berbicara yang tidak sopan. Jangan berbicara kasar. Maka kita rubah menjadi bentuk positifnya yaitu kira-kira apa? Jangan ngomong kasar, jangan apa namanya? Gimana? Jagalah, betul sekali, jagalah kesopanan. Kita harus sopan tidak hanya dengan bu guru saja, tidak hanya dengan bu guru kelas kita saja, dengan Bu Siwi, dengan Pak Guru dan bu guru yang lain, dengan teman-teman. Harus menjaga kesopanan, betul sekali dengan semuanya. Kemudian ada lagi, jangan mencontek. Ya, kira-kira kalau jangan mencontek itu kalimat positifnya apa? Jangan mencontek. Jagalah kejujuran. Oke, itu adalah keyakinan kelas. Jadi dari semua itu, dari ke-25 anak yang masuk tadi kan membuat yang namanya peraturan sendiri-sendiri. Di rangkum ada 5 yang kita yakini, yang kita harus taati. Namanya adalah keyakinan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menjaga kemudian menjaga ketertiban, menjaga kesopanan dan kejujuran. Ini nanti akan Guru tulis lagi di sana di bagian keyakinan kelas, di mana nanti setiap anak harus mentaati. Nah,
tembakan dor. Kalian bilang dor ya. Suara tembakan dor. Kesalahannya dan berusaha memperbaiki tanpa paksaan gitu. Kalau segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat seperti itu. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, menawarkan kepada siswa tanpa paksaan, kemudian fokus pada dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Siswanya sadar sendiri. Nah, ada 3 tahapan dalam membuat penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, ada validasi tindakan yang salah, dan dari kesemua itu kami rangkum menjadi kata-katanya seperti itu. Yang pertama, langkah yang pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya ya, tidak apa-apa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya ada anak yang berbuat salah, tidak apa-apa kalian berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Lalu ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Di sini posisi guru tidak mencari kalau ada anak yang bertengkar. Siapa yang memulai pertengkaran? Bukan seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kenapa bertengkar? Bukan siapa yang memulai. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada anak yang mencontek, ada anak yang ulangnya mencontek, terus dia marah. Nah, guru di tahap menstabilkan identitas, ya kamu berhak marah. Ketika kerjaan ketika hasil ulangan mencontek, kamu berhak marah. Bukan melarang anak untuk marah, tapi kamu berhak untuk marah. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ditanya, kamu kok bisa marah seperti itu? Kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya seperti itu. Jadi ini adalah kita menggali anak itu bisa marah di kelas, anak itu bisa gebrak meja. Itu kenapa? Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar kalau kamu menggebrak meja? Dan apa nilai-nilai yang telah kita sepakati di awal? Terus kamu melanggarnya apa? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal seperti itu? Kamu pengen kelas itu seperti apa toh? Suasana di kelas seperti apa? Anak-anaknya seperti apa? Pertanyaan ini menggunakan keyakinan. Nah, itu lebih jelasnya Bapak dan Ibu. Kemarin ada 2 skenario yang telah saya lakukan. Skenario yang pertama adalah ada anak kelas 5 bernama Aura. Anaknya rajin dan sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sehari-hari. Pada suatu hari, Aura yang biasanya rajin mengerjakan tugas itu dipanggil oleh ibu guru.
siang Mbak Aurel. Siang Bu Apriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat ya? Tetap semangat ya? Alhamdulillah sehat Bu dan tetap semangat. Oke, sip. Tadi waktu pelajaran bahasa Jawa, Bu lihat sepertinya Mbak Aurel itu lancar sekali menulis aksara Jawanya. Iya ya? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah aksara Jawa. Tapi kenapa coba Mbak Aurel kok tidak mengerjakan PR bahasa Jawa yang sudah Bu Guru berikan kemarin? Saya lupa Bu Guru. Tadi malam pulang ngaji saya langsung main HP sampai ketiduran. Oh, jadi begitu alasannya. Jadi menurut Mbak Aurel main HP itu lebih asik sampai ketiduran daripada belajar ya Mbak ya? Iya Bu Guru. Lalu bagaimana bisa Mbak Aurel itu lupa tidak mengajar itu? Setelah jam 1 saya mengaji di TPK sampai jam 4. Baru habis maghrib ngaji lagi sampai jam 8 karena mau latihan persiapan khataman. Pulang ngaji main HP. Nggak terasa sampai ketiduran. Oh, jadi begitu ya? Ya, Bu Sri paham. Pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Sri itu juga sebenarnya pernah melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita berbicara tentang kesalahan, Bu ingin tahu dulu. Cita-cita Mbak Aurel nanti kedepannya mau jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi guru. Itu keren sekali loh Mbak. Cita-cita yang seperti itu keren sekali. Nanti kedepannya Bu Guru harap Mbak Aurel jadi guru yang gaul ya Mbak. Jadi ngajar bisa, kemudian main games juga bisa, begitu ya Mbak ya. Nah, tapi berkaca dari apa yang sudah Mbak Aurel lakukan tadi, apakah yang sudah Mbak Aurel lakukan tadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sih Bu Guru. Nah, menurut Mbak Aurel, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Aurel langgar tadi? Bertanggung jawab Bu. Nah, itu betul. Bertanggung jawab adalah keyakinan kelas yang sudah Mbak Aurel langgar. Nah, menurut Mbak Aurel sendiri, bertanggung jawab itu kira-kira penting atau tidak? Penting. Nah, kalau bertanggung jawab itu adalah sebuah keyakinan kelas yang penting, maka kira-kira keyakinan apa yang harus Mbak Aurel lakukan? Antara membagi waktu antara mengaji, kemudian main games, dan tugas sekolah agar semuanya dapat terselesaikan itu bagaimana? Saya disiplin Bu memanfaatkan waktu dengan baik agar tidak terlalu capek. Oke, Masya Allah, hebat sekali, betul. Itu adalah sikap yang Bu Guru harapkan ketika Mbak Aurel mau memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kalau sudah menjadi guru, Bu Guru harap Mbak Aurel dapat merealisasikan apa yang sudah menjadi keyakinan Mbak Aurel itu ya. Jadi di sini sampai di sini Mbak Aurel bersedia untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia Bu. Terima kasih ya Mbak Aurel karena Mbak Aurel sudah bersedia, sudah yakin untuk mau memperbaiki kesalahannya. Nah, tapi sekarang Bu Guru mau bertanya dulu Mbak. Kira-kira apa yang akan Mbak Aurel lakukan untuk mengganti kesalahan yang sudah Mbak Aurel lakukan tadi? Saya akan mengerjakan PR di waktu setelah pulang ngaji sore Bu Guru. Jadi jam pas setelah pulang ngaji sore saya akan mengerjakan PR dulu sebelum mengaji lagi setelah maghrib. Mantap. Terima kasih ya Mbak karena sudah mau belajar untuk bertanggung jawab dan akan berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk Mbak Aurel, saran Bu Guru tetap semangat ya, tetap rajin dalam belajar. Ya Bu Guru, saya juga akan mengajari teman-teman saya yang belum bisa menulis aksara Jawa. Masya Allah, mulia sekali ya keinginan Mbak Aurel ini. Bu Guru cuma doakan semoga nanti dapat terrealisasi, gitu ya Mbak ya. Nah, Bu Guru rasa sudah cukup sesi konsultasi kita untuk hari ini. Bu Guru sangat terima kasih karena apa yang sudah menjadi keinginannya Mbak Aurel, semoga nanti dapat terrealisasi dan sekarang Mbak Aurel dapat kembali ke kelasnya, gitu ya. Ya Bu Guru, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Bapak Ibu, itu adalah skenario untuk kasus yang pertama. Nah, kemudian berbeda lagi untuk kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini, suatu ketika Bu Guru menemukan ada dua murid siswa kelas 5 yang mendapatkan bertengkar satu sama lain. Sampai salah satunya membuka meja, menendang kursi dan sebagainya. Nah, murid tersebut bernama Putri, Eva, dan Wisma Tommy. Mereka bertengkar hebat dan menyebabkan keributan sehingga memancing siswa kelas lain untuk berkerumun di depan kelasnya, memancing perhatian kelas lain juga. Nah, Ibu Guru lantas
memanggil Putri Eva yang terlebih dahulu memulai perkara. Jadi awal mulanya itu Putri Eva yang memegang meja. Guru memanggil Putri Eva untuk mengetahui kenapa Putri bisa melakukan kejadian tersebut. Guru ingin mengetahui mengapa Putri melakukan kejadian tersebut. Ini adalah video singkat. Selamat pagi Mbak Putri. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya? Masih semangat dong tetap? Masih semangat. Iya. Gini Mbak, kemarin Bu Guru itu kok mendengar katanya ketua kelas itu laporan sama Bu Guru, katanya Mbak Putri itu habis bertengkar sama Mas Tommy, begitu? Iya Bu, habisnya saya kesel. Kesalnya itu kenapa? Kemarin kamu nyontek pekerjaan saya buat ulangan IPA. Oh begitu alasannya. Ya kalau Bu Guru jadi Mbak Putri, pasti Bu Guru juga marah-marah kalau seperti itu. Rasanya kesal sekali pasti. Tidak ikhlas begitu ya, kalau apa yang sudah kita kerjakan kemudian kok malah dicontek sama teman kita. Nah sekarang begini Mbak, lalu kira-kira apa yang akan Mbak Putri lakukan kepada Mas Tommy setelah ini? Karena kamu saya makin hati kami dan tersadar saya sampai gebrak meja. Saya mengebrak meja. Aduh, kalau begitu kira-kira pasti kalau Mbak Putri melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Masa saya diam saja? Saya kan sudah bekerja keras agar bisa mendapatkan nilai 100, tapi kamu malah enak-enakan nyontek tidak mau berulang. Iya Mbak, Bu Guru tahu itu hal yang wajar ketika kamu marah saat hasil pekerjaanmu itu dicontek sama temanmu. Tapi coba Mbak, kalau kamu menggebrak meja, memukul Tommy seperti itu, kamu itu perempuan, masa ya harus seperti itu? Nah, coba Mbak Putri, kira-kira kalau seperti itu, seperti menggebrak meja seperti itu tadi ya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, kalau tidak, menurut Mbak Putri, keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah Mbak Putri langgar? Iya betul, menghormati antar teman. Nah, kira-kira menurut Mbak Putri, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting. Nah, kalau menurut Mbak Putri penting, jadi keyakinan kelas apa yang akan Mbak Putri lakukan ketika Mbak Putri nanti marah lagi? Nah betul, Masya Allah, betul sekali Mbak Putri harus lebih bersabar. Karena bersabar itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kita harus tahu bahwa marah-marah itu adalah sifatnya setan. Nah, jadi kira-kira menurut Mbak Putri, apa yang akan Mbak Putri lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Putri yang ini? Saya lebih sabar Bu dan tidak akan marah. Nanti kalau ada teman yang nyontek saya laporkan saja pada. Nah, tepat sekali itu Mbak Putri. Jadi tidak perlu marah-marah ya. Nanti kalau ada temannya yang mencontek, langsung laporkan saja kepada Bu Guru. Nah, sekali lagi hari ini terima kasih Bu Guru ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri karena Mbak Putri mau mengakui kesalahan dan mau untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu nggih? Nah, setelah ini Mbak Putri bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran yang akan Bu Guru lakukan nanti. Gitu nggih? Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Mbak Putri. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya? Masih semangat dong tetap? Masih semangat. Iya. Gini Mbak, kemarin Bu Guru itu kok mendengar katanya ketua kelas itu laporan sama Bu Guru, katanya Mbak Putri itu habis bertengkar sama Mas Tommy, begitu? Iya Bu, habisnya saya kesel. Kesalnya itu kenapa? Kemarin kamu nyontek pekerjaan saya buat ulangan IPA. Oh begitu alasannya. Ya kalau Bu Guru jadi Mbak Putri, pasti Bu Guru juga marah-marah kalau seperti itu. Rasanya kesal sekali pasti. Tidak ikhlas begitu ya, kalau apa yang sudah kita kerjakan kemudian kok malah dicontek sama teman kita. Nah sekarang begini Mbak, lalu kira-kira apa yang akan Mbak Putri lakukan kepada Mas Tommy setelah ini? Karena kamu saya makin hati kami dan tersadar saya sampai gebrak meja. Saya menggebrak meja. Aduh, kalau begitu kira-kira pasti kalau Mbak Putri melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Masa saya diam saja? Saya kan sudah bekerja keras agar bisa mendapatkan nilai 100, tapi kamu malah
enak-enakan nyontek tidak mau Iya Mbak, Ibu Guru tahu itu hal yang wajar ketika kamu marah saat hasil pekerjaanmu itu dicontek sama temanmu. Tapi coba Mbak, kalau kamu menggebrak meja, memukul Tommy, seperti itu, kamu itu perempuan, masa ya harus seperti itu? Nah, coba Mbak Putri, kira-kira kalau seperti itu, seperti menggebrak meja seperti itu tadi ya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, kalau tidak, menurut Mbak Putri, keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah Mbak Putri langgar? Iya betul, menghormati antar teman. Nah, kira-kira menurut Mbak Putri, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Nah, kalau menurut Mbak Putri penting, jadi keyakinan kelas apa yang akan Mbak Putri lakukan ketika Mbak Putri nanti marah lagi? Nah betul, Masya Allah, betul sekali Mbak Putri harus lebih bersabar. Karena bersabar itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kita harus tahu bahwa marah-marah itu adalah sifatnya setan. Nah, jadi kira-kira menurut Mbak Putri, apa yang akan Mbak Putri lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Putri yang ini? Usaha lebih sabar dulu dan tidak akan marah. Nanti kalau ada teman yang nyontek, saya lakukan saja pada. Nah, tepat sekali itu Mbak Putri. Jadi tidak perlu marah-marah ya. Nanti kalau ada temannya yang mencontek, langsung laporkan saja kepada Bu Guru. Nah, sekali lagi hari ini terima kasih Bu Guru ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri karena Mbak Putri mau mengakui kesalahan dan mau untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu nggih? Nah, setelah ini Mbak Putri bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran yang akan Bu Guru lakukan nanti. Gitu nggih? Baik, terima kasih Bu. Itu Bapak dan Ibu, dua kasus yang penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi pada intinya setiap siswa pasti punya masalah. Dan sebagai guru yang kontrolnya kita itu sebagai manajer, maka kita harus bisa menyelesaikan masalah sekaligus memberikan solusi atas masalah tersebut. Jadi tidak hanya menjudge siswanya salah, bertanya mana yang salah, siapa yang salah, tapi juga menggali pada diri siswa kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Peran guru di situ. Jadi tidak hanya menghakimi siswa saja dari satu sisi, tapi juga melihat kenapa siswa itu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Itu adalah pentingnya segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran dan penerapannya dalam kelas seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke tahap terakhir yaitu refleksi, di mana dari diseminasi hari ini peristiwa apa yang telah kita lakukan, peristiwa apa yang telah kita laksanakan pada siang hari ini. Ini adalah kegiatan memahami budaya positif, budaya disiplin positif, dan juga penerapan segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran apa yang didapatkan dari kegiatan siang hari ini? Kira-kira dari yang sudah saya sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dan Ibu guru dapatkan terkait tentang penerapan segitiga restitusi dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Bagaimana penerapan ke depannya menurut Bapak dan Ibu? Apakah kegiatan ini, segitiga restitusi ini pantas untuk diterapkan di anak didik kita? Apakah akan berlanjut atau hanya stop berhenti sekedar diseminasi saja? Akan dilanjutkan begitu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekian diseminasi dari saya. Mohon maaf apabila selama penyampaian saya banyak kekurangan, ada kata-kata yang menyinggung, kemudian juga mungkin ada Bapak dan Ibu yang kurang paham. Nanti kita bisa sharing bersama, kita diskusi bersama. Misalnya ada anak didik kita yang mengalami satu masalah, kita dapat menyelesaikan secara bersama. Begitu Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan siang ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.